Ya, kembali di IDX Opening Bell, kita lanjut berbincang dengan Pak Johnson Nasrial. Pak Johnson, dengan banyaknya rencana rights issue perbankan, ini bagaimana kemudian ekspektasi investor soal serapan besar melalui rights issue ini? Kalau kita lihat data laporan keuangan full year 2021, itu perbankan laporan keuangannya boleh dibilang paling impresif dibandingkan dengan sektor lain. EPS growth paling tinggi dibandingkan dengan semua sektor, kurang lebih antara 30-40%, yang mungkin karena base-nya dari previous year itu rendah gitu, jadi year on year-nya membuat growth-nya exponentially higher. So, tetapi di satu sisi bukan berarti di 2022 growth tingginya itu slowing down, bukan berarti seperti itu, karena seperti yang diulas sebelumnya, likuiditas kita itu masih sangat melimpah, sekitar 1.400 triliun, which is bisa digunakan untuk ekspansi untuk sektor perbankan. Apalagi digitalisasi banking itu memang is a must itu untuk ke depan. Di samping juga perkembangan e-commerce kita yang sangat pesat. So, akuisisi yang dilakukan seperti Bank BNI, akuisisi untuk Bank Mayora untuk untuk memperbesar layanan digitalnya, justru itu merupakan katalis yang positif. Nah, di antara Bank Buku 4 in terms of valuation, mungkin PBV-nya Bank BNI itu paling murah dibandingkan dengan Bank Rakyat Indonesia ataupun Bank Mandiri, even termasuk Bank BCA. Bank BCA justru PBV-nya, valuasinya sangat premium. Nah, dengan diakuisisinya Bank Mayora untuk mengembangkan digitalisasi banking mereka, justru prospek pertumbuhan growth-nya BNI itu seharusnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi artinya dengan adanya right issue yang dipergunakan untuk memperkuat modal, untuk mengembangkan divisi digital banking, justru itu potentially akan membuat ROE juga semakin tinggi, dan juga potensial menekan beban operasional terhadap pendapatan operasional semakin rendah. Jadi artinya akan tercapai efisiensi. Nah, ini yang diharapkan terjadinya konsolidasi di sektor perbankan. Jadi yang diuntungkan itu adalah bank-bank besar, yaitu Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Saya tidak membicarakan Bank BCA karena memang harganya sudah terlalu premium gitu, Pak Dodi. Oke, selanjutnya apakah kemudian rights issue bank digital ini akan jadi optimisme besar investor atau hanya bersifat sementara dampaknya? Right issue untuk digital bank ini memang keharusan gitu, karena untuk memanfaatkan inklusi keuangan, memang inklusi keuangan kita masih jauh dari potensinya masih sangat besar, karena jumlah populasi unbankable itu cukup besar juga, masih kurang lebih sekitar 90 juta populasi yang masih unbankable. Nah, itu digitalisasi itu ya memang harus tercapai gitu, karena di samping juga lebih murah in terms of infrastructure, dan juga in terms of geografi memudahkan gitu untuk ekspansi. So, artinya ini kan membutuhkan permodalan yang cukup besar. So, right issue memang is a must in order for the banking yang besar untuk mengembangkan divisi digitalnya. Someday itu akan terjadi konsolidasi perbankan, artinya bank-bank kecil yang mengembangkan digital bank itu juga akan diakuisisi oleh bank-bank besar, gitu Pak Dodi. Baik, terima kasih informasi dan juga analisisnya Pak Johnson Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Baik, terima kasih Pak Dodi.